Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah pastikan anak-anak semuanya sudah selesai melaksanakan sholat duha. Setelah itu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Allah menciptakan tubuh kita ya. Nah, anak-anak juga sudah mengenal anggota tubuhnya masing-masing kan? Nah, tadi kita juga sudah belajar anggota tubuh manusia. Nah, jadi anak-anak, tubuh kita itu harus dirawat dengan baik ya. Dirawat dengan baik. Misalnya harus mandi ya. Badan harus disabun. Nah, ketika mandi harus sabun, menggunakan sabun. Kemudian rambutnya juga harus diberi sampo ya ketika mandi. Kemudian harus menggosok gigi ya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk merawat bagian tubuh kita agar tetap selalu sehat dan terawat. Nah, kemudian anak-anak juga sini ada 2 buah gambar. Nah, jadi di bagian tubuh kita juga itu ada yang merupakan aurat. Nah, ada yang merupakan aurat. Jadi aurat itu harus ditutup. Nah, tidak boleh nampak oleh orang lain ya. Kemudian aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, jadi aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi anak-anak, aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kemudian sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh. Nah, bagi yang perempuan nih, jadi perempuan itu auratnya seluruh tubuh ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi kaki juga anak-anak itu merupakan aurat ya bagi perempuan. Makanya juga harus ditutup, harus dilindungi. Nah, jadi aurat kita ini, aurat tubuh kita ini hanya kita yang boleh melihat dan menyentuhnya. Nah, di dalam Islam mewajibkan kita untuk menutup aurat. Itu wajib ya, menutup aurat itu wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jika ada yang menyentuh aurat kita, katakan tidak dan menghindar ya, katakan tidak dan menghindar. Nah, jadi anak-anak ya, ingat aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, tadi aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu dari seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah ya, telapak tangan dan wajah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk yang perempuannya wajib menggunakan kerudung ya, ketika keluar rumah harus menggunakan kerudung. Nah, untuk selanjutnya anak-anak berlatih bernyanyi dan menari. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini, ada Ika sedang menari. Nah, Ika sedang menari sambil bernyanyi. Nah, coba anak-anak semuanya berdiri sambil dipraktekkan ya. Perhatikan, diikuti langkah-langkah Ika menari. Nah, coba yang pertama itu
Lihat gambar yang kedua. Anak-anak langsung praktekkan ya, bagaimana posisi tangannya. Tangannya di depan posisinya. Kemudian ketiga, posisi tangannya itu di samping sambil direntangkan tangannya ya. Kemudian yang keempat, yang keempat di sini tangannya di samping. Di samping ya, perhatikan keempat, sama-sama sambil dipraktekkan. Yang kelima masih tangannya di samping dan kaki sebelah kanan ke depan, ayunkan ke depan. Coba perhatikan tuh, kaki sebelah kanan di depan sambil dipraktekkan ya. Kemudian gambar yang keenam, tangan masih di samping dan kaki kiri ke belakang. Seperti itu ya. Sekarang kita bernyanyi bersama lagu Di Sini Senang. Ciptaan Mutahar. Kita nyanyikan sama-sama ya dengan hitungan ketiga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Nah, setelah tadi kita bersama-sama mengikuti langkah gerakan Ika, menari sambil bernyanyi kan? Nah, sekarang coba, bisakah anak-anak melakukan gerakannya lagi? Nah, lakukan dengan gembira. Nah, lakukan dengan gembira. Tubuh kita ini anak-anak banyak manfaatnya. Nah, jadi tubuh kita ini banyak manfaatnya kan? Nah, dengan banyak manfaatnya, jadi kita harus pandai bersyukur dengan yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita merasa selalu kurang ya. Nah, kita ini sudah diciptakan dengan yang paling sempurna ya. Nah, kita diciptakan dengan yang paling sempurna, Nah, jadi kita harus pandai bersyukur. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenal anggota atau bagian tubuh manusia. Nah, sekarang tadi ada apa-apa? Ada mata, kemudian hidung, telinga, mulut, kemudian ada jari dan kaki. Nah, dari 6 bagian tubuh manusia tadi, kita akan menentukan huruf awalan bagian tubuh tersebut. Nah, sekarang kita mulai dari mata ya. M-A-M-A-T-A-K, mata. Kita perhatikan huruf awalan mata itu huruf apa. Nah, coba perhatikan huruf yang pertama mata itu huruf apa? Ya, huruf M. Nih, tulis huruf awalannya huruf M. Kemudian huruf A, I, U, E, O-nya, huruf vokalnya. Ada berapa di situ? Ya, ada 2. Kita perhatikan. Huruf vokalnya ada 2. A, ini yang tandanya warna ungu ya. Warna pink. Ya, maaf, warna pink. Di sini ada 2 huruf vokalnya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada hidung. Nah, H-I-H, D-U-D-U, eng. Jadi dibaca hidung. Nah, sekarang kita tentukan huruf awalnya, huruf apa? Huruf awalannya.
Ya, huruf H. Nih huruf H. Huruf H. Kemudian setelah H di sini ada titik-titik ya, di sampingnya kita tentukan huruf vokalnya huruf apa lagi. Coba perhatikan, di situ ada I, ada D, ada U, ada N, ada G. Nah, kita perhatikan huruf vokal yang ada pada kata hidung. Ya, yang pertama itu ada I, dan yang kedua ada U. Ya, kita isi di bagian yang titik-titik di sini huruf vokalnya. I yang pertama, isi kita beri warna pink ya, seperti di atas. Kemudian ada U. Ya, ini dibaca hidung. Nah, nih kita tuliskan di sini hidung. Ini ada dua ya huruf vokalnya, ada I dan ada U. Kemudian yang ketiga, bagian tubuh yang ketiga itu ada telinga. T L I N A, telinga. Nah, di sini ada huruf T, ada titik-titik setelah T. Kemudian setelah titik-titik di sini ada L, titik-titik lagi, ada N, ada G dan titik-titik lagi. Nah, bagian titik-titik di sini kita isi dengan kalimat dengan huruf vokal. Ya, coba kita lihat huruf vokal yang ada di bagian tubuh telinga. Nah, sini ada habis T, T. Nah, ini ada E. E merupakan huruf vokal atau bukan? Iya, huruf vokal. Nah, diisi di sininya huruf E. Nah, kita beri warna pink ya. Setelah E, L sudah ada kan? L itu merupakan huruf konsonan. Setelah L, huruf I. Ini huruf vokal atau huruf konsonan? Iya, huruf vokal. Ini termasuk nih, ada huruf I. Nah, kita isi I. Kemudian N sudah ada, G juga sudah ada. Selanjutnya yang terakhir itu huruf A. Ya, ada huruf A di sini. Udah penuh kotaknya yang bagian titik-titik. Jadi ini dibaca telinga ya. T L I N A, telinga. Kemudian mulut. Nah, ini bagian mulut nih. Nah, kita perhatikan mulut. Huruf pertamanya, huruf awalannya itu huruf apa? Coba kita lihat. Iya, huruf M. Nah, di kotak sebelahnya kita isi lagi dengan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Nah, ini pada kata mulut di sini huruf vokalnya ada berapa? Ya, ada 2. Nah, bagian titik-titiknya di sini kita isi dengan huruf vokal. Ini ada 2 nih. Setelah M ada huruf U. Nah, U di sini merupakan huruf vokal ya. Kita isi huruf U di sini. Kemudian L sudah ada. Setelah L apa lagi? Oh iya, kita isi di sini huruf U. Nah, setelah U ada T. Jadi M mu, L ulu, T mulut ya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi untuk buat soal yang ini lagi, coba anak-anak sendiri ya kerjakan sambil belajar mengisi huruf vokal yang ada pada kata jari dan kaki ya. Nanti anak-anak isi di sini di bukunya. Bisa juga ya. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah belajar anggota
manusia kan, bagian anggota tubuh manusia tadi. Nah, alhamdulillah anak-anak pasti sudah mengetahui semuanya kan. Nah, jadi anak-anak, semua anggota tubuh manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus menjaganya dengan baik ya, harus kita jaga anggota tubuh kita ini dengan baik. Nah, dengan kita menjaganya dengan contohnya tadi mandi, kemudian sikat gigi, kemudian menggunting kuku. Nah, kukunya juga harus digunting itu, kalau sudah panjang itu harus digunting. Kemudian keramas. Nah, keramas tadi yang seperti Ustazah sebutkan tadi ya, Ustazah jelaskan, keramasnya menggunakan sampo, rambut tuh disampo. Kemudian mencukur rambut bagi yang laki-laki, kalau rambutnya sudah panjang ya, harus dicukur atau digunting ya, tidak boleh sampai panjang, benar. Kita harus bersyukur telah diberikan anggota tubuh yang sempurna. Nah, kewajiban kita itu menutup aurat. Nah, kewajiban kita menutup aurat tadi ya, sudah dijelaskan batasan-batasan aurat yang boleh nampak dan tidak boleh nampak. Nah, mulai dari sekarang anak-anak belajar ya pelan-pelan. Nah, bagaimana cara merawat tubuh dengan baik, kemudian menutup aurat ya, menutup aurat dengan baik. Nah, kita harus senang dengan perintah Allah ya, kita harus senang. Nah, harus melaksanakan dengan senang perintah Allah. Kemudian kita harus senang menjadi muslim yang taat ya, kita harus senang menjadi muslim yang taat. Sekali diperintahkan langsung kita taat gitu ya, senang menjadi muslim yang taat. Kemudian Ustazah mau bertanya pada anak-anak, jawab di hati masing-masing ya, apakah anak-anak semuanya sudah terbiasa menutup aurat saat keluar rumah? Nah, kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Nah, kalau yang masih belum terbiasa, mulai dari sekarang biasakan diri untuk menutup aurat ketika keluar rumah, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi harus biasakan dari sekarang ya, insya Allah nanti akan menjadi terbiasa seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Nah, kita akan sambung besok lagi ya. Semoga apa yang Ustazah jelaskan pada hari ini anak-anak bisa memahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak serta keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.